Halo teman-teman, hari ini aku akan sharing terkait dengan waspada terhadap mafia tanah ya. Jangan lengah, jaga sertifikat tanah kalian. Mafia tanah itu menggunakan modus seperti pemalsuan dokumen tanah untuk menguasai aset, sedangkan untuk menghindarinya dan dengan memiliki sertifikat tanah yang sah tentunya. Memverifikasi dokumen secara teliti, kemudian mengamankan sertifikat dengan baik dan melakukan transaksi sesuai prosedur resmi. 5 modus mafia tanah ya. Yang pertama itu adalah pemalsuan dokumen, membuat surat-surat palsu atau dokumen tanah gadungan untuk mengklaim kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah pemalsuan kuasa. Jadi pakai kuasa pengurusan tanah yang palsu untuk mengurus dan memindah tangankan tanah tanpa sepengetahuan pemilik aslinya ya. Ini sering sekali terjadi. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan tanah girik atau non-sertifikat dengan mengincar tanah yang belum bersertifikat karena lebih mudah dipalsukan dokumen asalnya seperti girik, kemudian petok atau letter C. Yang lebih ekstrim lagi yaitu pemalsuan sertifikat. Memalsukan tanda tangan, menggandakan sertifikat yang ada atau menggadaikannya tanpa izin pemilik sah ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kelima adalah tekanan dan intimidasi dengan menggunakan cara-cara intimidasi untuk menekan pemilik agar menjual tanah dengan harga murah atau menyerahkan kepemilikannya. Nah, untuk menghindarinya ada beberapa trik ya. Yang pertama itu adalah dengan buat sertifikat tanah. Jadi, ini adalah cara paling ampuh untuk melindungi kepemilikan tanah teman-teman. Yang kedua adalah verifikasi dokumen dengan teliti, periksa keaslian dokumen, terutama sertifikat, untuk memastikan tidak ada pemalsuan ya terkait surat menyurat. Yang ketiga adalah amankan sertifikat dengan baik ya, jangan sembarangan menyimpan atau menitipkan sertifikat tanah teman-teman kepada orang lain, karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tentunya tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, hindari transaksi tidak jelas, waspadai tawaran yang terlalu menguntungkan atau tampak mencurigakan. Nah, dengan memasang patok tanah, pasang patok tanah ini terkait batas tanah secara jelas dan pastikan berbatasan dengan tetangga yang terverifikasi. Jadi teman-teman udah tahu siapa sih kanan kiri kita ini. Kemudian yang keenam, lakukan transaksi secara resmi ya, gunakan jasa notaris dan PPAT terpercaya, serta lakukan proses jual beli secara resmi sesuai prosedur yang berlaku. Dan terakhir, pantau status tanah secara berkala, lakukan pemantauan status tanah di kantor pertanahan setempat untuk memastikan tidak ada pergerakan atau perubahan yang tidak semestinya ya. Masih kasus mafia tanah ini pernah terjadi pada artis Nirina Zubir, mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Modusnya itu adalah pelaku ini mantan ART Ibu dan Nirina memanfaatkan kepercayaan yang diberikan pemilik aset, ia dipercaya mengurus pembayaran PBB dan diberikan surat kuasa serta pegangan sertifikat tanah. Dan pemalsuan ya, jadi pelaku ini memasukkan tanda tangan dan mengubah nama pada sertifikat tanah menjadi namanya dan suaminya. Dokumen tanah ini kemudian digunakan untuk menjual atau menggadaikan aset tersebut ke bank untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya ya. Nah, ilustrasi kasus mafia tanah artis Nirina Zubir ini melibatkan beberapa pihak ya. Hasil ini dibantu oleh oknum pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang nakal ya, yang memproses pengalihan nama aset, kemudian juga ada beberapa oknum dari Badan Pertanahan juga. Total kerugian keluarga Nirina ini diperkirakan mencapai 17 miliar ya dari 6 aset tanah dan bangunan yang digelapkan oleh ART-nya. Nah, solusi hukumnya adalah teman-teman dimasukkan ke jalur pidana yang melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang seperti polisi untuk penyelidikan lebih lanjut terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan aset tentunya. Salah satu pelaku